Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Itu tagline-nya, Bang. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ngobrol bersama Pak Malem Sambat Kaban. Tapi kalau manggil Pak itu saya tuh janggal, jadi manggilnya tuh Abang aja. Ya, Abang elah. Abang aja. Nanti panggil Bapak cepat tua. Iya. Bagi kawan baik yang milenial dan Gen Z yang belum tahu, beliau adalah Ketua Majelis Suro. Wakil Ketua Majelis Suro. Wakil Ketua. Partai Umat. Partai Umat yang ketua umumnya Dr. Ridho Ramadi. Dr. Ridho Ramadi. Kemudian sebelum di Partai Umat, Partai Bulan Bintang. Pernah Jadi sekjen dan pernah jadi ketua umum. Tapi yang lebih luar biasa lagi, Menteri Kehutanan periode 2004-2009 ya? Iya, 2004-2009. Jadi kita duduk sama menteri ini. Mantan atau bekas? Enggak ada mantan. Pokoknya Menteri Kehutanan periode aja. Ya. Bang, gimana menurut Abang pasangan Mas Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar? Ya, ini betul-betul kejutan ya. Ini kejutan abad milenial barangkali. Kenapa kejutan? Ya karena tak terbayangkan atau tak terprediksi, atau juga ya karena apa? Karena dinamikanya gitu, dinamika yang kita ikutin, istilahnya itu tadi memang ini kejutan gitu ya. Mungkin ini sudah merupakan panggilan alam. Ya, ini panggilan alam bahwa ini kan dua generasi yang hampir satu zaman tapi berbeda juga. Berbeda tahun aja berbeda ya. Periode ya. Kemudian basis juga katakanlah kalau Caimin itu ya aku tahu lah. Kalau Caimin itu dulu ya kan dia tuh aktif di PMII ya, bersama dengan banyak kawan-kawan ya. Nah kemudian Anies periodenya zamannya sendiri. Nah ini kemudian bisa berada dalam satu satu barisan dalam rangka untuk memperbaiki ya, memperbarui kehidupan kita bernegara dan berbangsa yang lebih baik lagi. Jadi kan ini kaum relatif generasi baru lah ya, generasi muda yang mereka sesuai dengan tantangan zamannya. Jadi menurut ini mudah-mudahan ini merupakan kehendak alam ya, kehendak pemilik alam ini bahwa kalau Indonesia mau bagus, ya inilah kira-kira gitulah. Gitu. Kaget nggak Bang waktu mendengar informasi atau menonton atau membaca berita itu? Abang tuh kaget nggak bersama ya mungkin teman-teman Partai Umat atau teman-teman Abang gitu? Itu jadi gini, kalau Partai Umat itu belum pernah dibahas ya, belum pernah disinggung. Tapi saya beberapa hari sebelum itu ada yang menyampaikan, bahwa ada dinamika yang terjadi, bahwa kemungkinan Caimin akan bergabung ke Anies Baswedan, karena di media sosial kan saya ikutin seakan-akan ada suasana Mas Bowo 08 itu belum memastikan posisi Caimin sebagai apa, sementara Caimin itu dia berharap
karena dia ketua partai politik, dia punya jamaah yang solid, ya kan, di parlemen. Tapi seperti tidak mendapat satu kepastian di mana dia ditempatkan, gitu. Jadi kemudian ada yang mengatakan, Bang, bagaimana pendapat Abang kalau ini? Ya saya bilang dalam dunia politik semua sih sah-sah saja, bisa-bisa aja Mungkin gitu. gitu ya. Tapi saya waktu itu berpikir apa iya gitu, apa iya ini? Kenapa apa iya? Karena itu tadi, karena saya melihat Caimin dengan Mas Bowo itu Sudah lengket. sudah nampak gitu, sudah kelihatan sekali apa istilahnya ya, hubungan kedekatannya itu sedemikian rupa lah gitu ya. Jadi menurut saya nggak mungkin ini berpisah gitu. Tapi kemudian ada dinamika yang seperti yang sudah kita ikutin semua. Ya saya pikir itu ya ini tadi tidak ada bahasa yang bisa aku sampaikan itu terkecuali panggilan alam nih. Ya, panggilan inilah yang ditunjukkan oleh pencipta alam semesta ini. Ya, kalian inilah kalau kalian mau, gitulah kira-kira untuk rakyat Indonesia gitu. Nah, yang ingin saya pertajam, Abang kan nih istilahnya ya salah satu politisi senior lah ya, masuk di DPR tahun berapa? 99 apa? Ya, 99 2004. Ya, artinya kalau pilot itu 99. jam terbang itu ya tinggi lah. Nah, ngelihat konstelasi makanya Abang bilang tidak mungkin itu kan berdasarkan berbagai variabel tuh, bahwa tidak mungkin Anies itu berpasangan dengan Caimin. Ya, betul. Tidak mungkinnya itu karena pertama akrab betul dengan Prabowo. Ya, karena ya itu tadi, karena Caimin itu udah begitu ya, saya yakin bahwa ibarat keluarga nggak mungkin bercerai gitu. Karena sudah membaca fenomenanya itu, bagaimana Mas Bowo berkunjung ke dengan Caimin ke Mas Bowo, itu kan bahasanya tuh udah seperti ya udahlah, ini udah kayak lepat sama daun gitu. Apa itu lepat sama daun? Lepat sama daun tuh nggak bisa dipisahin gitu kan. Jadi lepat itu nggak jadi kalau nggak ada daun yang bungkusnya kan gitu. Ya lepat tuh ketupat maksudnya. Ya lepat itu di Medan tuh ya kue lah yang dia dibungkus sama daun pisang gitu. Jadi intinya ya tak terpisahkan. Tak terpisahkan gitu. Oke, sementara kalau dari sisi Mas Aniesnya, Abang lihat ketidakmungkinan juga. Gini, kalau Anies itu kan dia memang orang yang selama ini sebenarnya tuh dia bisa berdialog dengan siapa saja. Nah gitu, itu bisa dilihat misalnya apakah waktu dia zaman mahasiswa, kan kita kan ngikutin juga ya, waktu zaman mahasiswa bagaimana dia bisa sesuai dengan generasi zamannya itu bisa dengan berbagai macam teman-teman aktivis yang berbagai macam filosofi gerakan masing-masing di kampus gitu kan. Nah, dia bisa gitu. Kemudian pada saat dia menjadi istilahnya pulang dari Amerika, dia masuk ke Paramadina, dia bisa, artinya dia bisa masuk di semua lapisan, semua kalangan gitu. Jadi dia orang yang sebetulnya relatif bisa berkomunikasi dengan siapapun gitu. Dengan kata lain, sebenarnya dari sisi Mas Anies ya lebih kecil ketidakmungkinannya. Artinya mungkin saja bisa berpasangan dengan Caimin. Oh iya, karena dia itu tadi tipikalnya itu dia bisa gitu, dia bisa berkomunikasi dengan semua kalangan gitu, dengan semua kalangan. Tapi itu kan secara personal Mas Anies, tapi secara koalisinya kan ternyata belakangan itu ada ketidakmungkinan, karena di situ ada Demokrat yang menginginkan cawapresnya AHY, ada PKS yang menginginkan cawapresnya Aher misalkan. Jadi gini, Bung Iswan, ketika kita bicara tentang masalah negara ya, sebagai kepala negara, presiden, kalau persepsi aku ya, karena ngikutin banyak dulu orang-orang tua, tokoh-tokoh nasional yang dulu sering berkomunikasi,
Jadi kalau kita sudah sampai pada tingkat ya jadi presiden, yang kita pikirkan itu adalah bangsa, negara, gitu. Jadi mau koalisi apapun namanya, dia harus memikirkan bagaimana bangsa ini lebih bagus, bangsa ini bagaimana lebih baik, bangsa ini bagaimana bisa mewujudkan keadilan, bagaimana bangsa ini bisa mewujudkan kemakmuran yang diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar. Jadi cerita tentang keakuan itu harus lepas. Nah, apa yang ingin aku sampaikan? Misalnya waktu kita mendengar cerita, ya kebetulan aku dulu banyak berkomunikasi dengan Saprudin Prawira Negara misalnya kan, kita terbentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia. Coba itu, ya kan, Bung Karno ditahan, ya. Nah, bagaimana untuk mempertahankan Republik Indonesia ini sudah diproklamirkan itu? Nah, berinisiatif. Nah, jadi Harriet tanpa ada rapat pleno lah bang. Ya kan? Kalau kita dalam dunia kampus itu kan ada rapat pleno, senat, apalah iya. Ini tanpa ada rapat, itu hanya komunikasi di antara tokoh-tokoh, udah percayakan Saprudin Prawira Negara memimpin pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi ya, di daerah Sumatera Barat gitu. Dan begitu selesai ya persoalan waktu itu, lalu Pak Saprudin menyerahkan itu kepada Bung Karno kembali. Kenapa? Karena mereka tidak berpikir dirinya, dia tidak berpikir tentang eksistensi dirinya. Dia berpikir tentang bagaimana bangsa ini berkelanjutan. Nah, ini kalau gaya awak lah gitu kan. Iya. Jadi kalau cerita koalisi apapun, ceritanya berpikirlah tentang bangsa. Nah, begitu juga misalnya ketika ya dengar sejarah Pak Natsir waktu dia bikin mosi integrasi, ya kan, dari RIS ke mosi integrasi kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya kan. Nah, bayangkan tuh tanpa pertumpahan darah, tanpa bunyi suara senjata, tapi dengan semua berpikir, oh ya, cita-cita Indonesia merdeka adalah negara kesatuan, ya kan. Nah, lalu dipercayakan pada Pak Natsir, jadi semua tuh legowo. Ya, jadi ketika kita bicara tentang koalisi ini sebetulnya apa sih yang mau diambil, mau dicapai? Nah, apa sih mau dicapai gitu kan? Nah, ini kalau kemudian juga aku pernah waktu masih mahasiswa gitu kan, waktu mahasiswa cerita tentang PRRI, ketemu Pak Natsir itu ngobrol-ngobrol, kemudian Pak Natsir ditahan, dipenjarakan gitu kan. Waktu menjelang 65 kalau nggak salah itu, setelah ketemu tanya bagaimana, tidak ada sedikit pun dalam ekspresi Pak Natsir itu menunjukkan kemarahan atau kebencian pada Bung Karno, nggak ada, ya kan. Nah, ada bahasa padahal ditahan ya tanpa proses pengadilan. Ada bahasa Pak Natsir sama aku yang aku pegang betul sampai sekarang itu, ya main politik jangan bawa ke hati. Coba ya. Jangan baperan. Ya. Kalau anak milenial sekarang tuh jangan baperan gitu. Jadi jangan bawa ke hati gitu. Coba lagi gini. Pada waktu Pak Natsir masih ditahan, kemudian ada pergantian pemerintahan, hubungan Indonesia dengan Malaysia tuh buruk, ya kan? Dia masih ditahan, ya kan? Nah, Pak Natsir bikin surat ke Tengku Abdul Rahman supaya hubungan Indonesia Malaysia semakin baik dan percayakan itu kepada kepemimpinan Pak Harto. Bayangkan itu kan, kebayang loh. Iya. Dan nggak ada misalnya bahasa, ya aku mau bantu, aku mau nih, tapi keluarkan aku dulu dari penjara, nggak begitu kan? Nah. Aku ingat betul pada waktu Indonesia sepertinya tidak dibantu lagi oleh IGGI misalnya. IGGI melepaskan bantuannya. Aku ingat bagaimana Pak Natsir itu bikin surat kepada pemimpin-pemimpin Timur Tengah, saatnya untuk membantu Indonesia. Pada Pak Natsir tuh boleh dikatakan selama Orde Baru itu disingkirkan, lebih banyak dia dirumahkan gitu. Ya kan? Tidak diberikan peran lah. Nah, tapi dia berpikir apa yang terbaik berikan untuk bangsa ini, gitu loh. Itu loh. Dalam konteks Anies Caimin, ya mungkin abang lihatnya
ya mungkin inilah yang terbaik buat bangsa. Ya itu tadi bilang, ini tadi aku bilang di awal sama sekali tidak pernah menduga, ya kan, dari awal kan bahwasanya kok Caimin dengan Anies itu bisa, gitu kan, bisa bersatu. Nah mudah-mudahan lah, aku bilang tadi tanda-tanda panggilan alam tadi. Ini sudah kodrat alam untuk Indonesia. Kalau Indonesia mau eksis, mau baik, mau berubah, inilah dua tokoh nih, dua figur inilah untuk membangun bangsa ini. Perkara kekurangan tak ada yang sempurna. Perkara kekurangan tak ada yang sempurna, semua pasti ada kelemahannya. Tapi kalau ini yang terjadi, ya udah, memang kita tinggal bagaimana secara bersama-sama melihat. Jadi karena itu koalisi-koalisi yang dibangun sekarang itu, ya kita kembalikanlah pada prinsip bermusyawarahlah, bermufakatlah. Nah kalau misalnya itu tadi tidak terbentuk, tidak terwujud, nah aku ambil bagaimana situasi darurat Bung Karno ditahan, kemudian nggak ada istilahnya rapat pleno, tapi kemudian Sapurudin Prawira Negara jadi kepala pemerintahan sementara. Nah artinya apa? Ada satu situasi yang harus kita hormati ketika keputusan itu diambil dalam situasi yang memang tidak mungkin. Nah, kan itu bisa saja terjadi. Gitu. Bahwa kemudian ada yang kurang cocok terhadap pasangan itu ya wajar saja. Iya, memang begitu. Memang itu aku yakin. Kita pun ya dalam dunia aktivitas itu ada kalanya mengambil satu keputusan harus cepat, walaupun orang-orang di sekitar kita itu kurang sepakat, tidak setuju lah. Belum tentu dia setuju, tapi kemudian disuruh perlu penjelasan. Nah begitu sudah dijelaskan, keputusan sudah diambil, ayo support gitu. Iya. Oke. Kalau abang lihat dua sosok ini, kan pasti abang kenal baik sama dua-duanya kan? Ya. Secara personal kan? Pernah dengan Anies baik, dengan Caimin juga alhamdulillah baik-baik saja. Iya, nggak pernah ada gesekan lah secara politik. Oh nggak ada. Nggak ada ya. Dua sosok ini menurut abang saling melengkapi atau semakin kuat atau bagaimana nih dua sosok ini? Ya ini kan kalau cuma ada membilangnya kalau diambil dari sisi dunia aktivis ya kan, dua-duanya kan aktivis organisasi mahasiswa yang sama-sama memiliki memiliki barisan yang sangat solid. Nah jadi contoh gini, misalnya Anies dia adalah aktivis HMI, Caimin adalah PMII ya kan. Aku ingat tuh bagaimana mulai dari Surya Dharma Ali, terus sampai Ali Maskur Musa, sampai kepada Caimin, kan gitu kan? Artinya ini adalah para aktivis-aktivis yang dia dari dulu mengikuti bagaimana bangsa ini, bagaimana dinamika bangsa ini, ya kan? Nah, ini PMII dengan segala jaringan. Nah, kemudian Anies sebagai aktif di HMI. Nah, HMI itu kan sejak Indonesia berdiri. Ya kan? Jadi 78 tahun Indonesia merdeka, HMI itu sudah 76 tahun. 47 ya kan? Dari tahun 47 ya kan? Jadi artinya karena PMII selama ini sudah memberikan sumbangsihnya untuk negara, dan HMI dengan semua alumni-alumninya juga sudah memberikan yang terbaik untuk bangsa ini, wajar dong aktivis HMI dan aktivis PMII memimpin bangsa ini gitu. Ya itu dari sisi latar belakang aktivisme. Iya. Dari sisi yang lain yang abang lihat mereka ini kenapa kuat dan saling melengkapi? Ya, itu tadi pengalaman, basis dukungan. Oke. Nah, basis dukungan ya. Jadi tidak bisa dipungkiri ya kan bahwa Caimin itu kalau dalam bahasa terminologinya adalah keluarga besar yang tak terpisahkan dengan Nahdien. Iya. Nahdien dengan NU lah katakan.
Walaupun di NU itu ada struktural, ada kultural, tapi tetap NU. Iya. Kata Caimin gini, bahkan saya sebelum lahir aja udah NU katanya. Iya. Karena bapak ibunya NU maksudnya, Nadliin maksudnya. Iya, jadi ya, terus? Jadi artinya dari kalangan Nahdliyin ini kan jaringan Nahdliyin ini luar biasa di seluruh Indonesia, apalagi di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, ya paling tidak Caimin sebagai orang Nahdliyin, ya kan, ya dengan segala amal soleh Nahdliyin selama ini untuk bangsa ini, gitu kan, ya wajar lah, ya tampil, ya kan. Dan makanya saya sangat berdoa lah ya, semoga seluruh jamaah Nahdliyin itu di seluruh Indonesia memberikan dukungan kepada Anies dan Caimin ini gitu. Nah, karena inilah bagaimana menata Indonesia kembali ke arah yang sesuai dengan amanat konstitusi. Karena ini aktivis-aktivis yang sangat paham konstitusi, gitu ya. Jadi Anies sangat paham undang-undang dasar kita, Caimin pun sangat paham dengan itu, karena mereka selama ini sudah terlibat dalam bahasa-bahasa itu. Nah sekarang inilah saatnya mereka bagaimana mewujudkan amanat-amanat konstitusi itu secara sesungguhnya gitu. Tadi menyebut basis dukungan nih, ini menarik karena banyak juga orang mengatakan bahwa maksudnya Caimin ini menambal lubang besar dukungan yang sulit diperoleh oleh Mas Anies, yaitu tadi Nahdliyin. Abang melihatnya memang Mas Anies lemah di kalangan itu ya? Saya tidak melihat kelemahan, tapi ini saling melengkapi. Saling menguatkan lah. Saling menguatkan, ya kan? Karena Anies dengan segala pengalamannya selama ini sebagai Mendiknas, dia kan masuk juga kemana-mana, ya kan? Kalangan-kalangan itu, ya sampai anak-anak Indonesia Timur apa segala macam tuh ada kepedulian yang sangat luar biasa, apalagi dengan Nahdliyin, karena ya kan kalau misalnya HMI itu kan dia semua di situ. Ya kan? Iya. Ya, kalau anak-anak AM itu kan sebenarnya ya Nahdliyin, ya Muhammadiyah, ya menyatulah di situ. Ya kan? Iya. Kan kalau orang-orang AM itu dia Muhammad NU, Muhammadiyah dan NU kan gitu. Oke. Nah, kalau kita ngomong peluang, Bang. Ya di dinamika Pilpres ini kan yang udah kelihatan ada Prabowo, ada Ganjar. Sekarang ada Anies dan Caimin. Sementara Prabowo sama Ganjar masih jomblo lah, masih hati-hati atau masih bingung lah lihat cari cawapresnya kan, hati-hati lebih tepatnya kan. Nah, siapapun pasangan mereka ketika kemudian Pilpres berhadapan dengan Anies dan Caimin, Abang lihat peluang Anies Caimin gimana? Ya, ini kan sudah sudah sampai kepada proses edukasi kepada masyarakat. Ya, jadi sejak kita mulai masuk ke era Pilpres ini, ya saya ikutin masyarakat itu sampai tingkat kampung-kampung itu mereka sudah punya persepsi. Mereka sudah punya persepsi tentang presiden, ya, tentang presiden. Misalnya gini, saya masuk ke satu daerah, misalnya di Sumatera Utara, ada yang bisikin, Pak, kalau Bapak sudah sampai sini jangan cerita Anies ya. Kenapa? Di sini semua Prabowo. Gitu kan. Artinya masyarakat sudah punya preferensi, sudah punya dia. Nah, tapi kemudian ketika saya masuk ke satu kampung di kecamatan lain, gitu kan, di kabupaten yang berbeda, nah, ada yang nanya, Pak, Bapak Pilpres dukung siapa? Emang kenapa? Saya bilang, kalau kami semua di sini Anies. Nah, coba, jadi masyarakat itu sudah punya itulah. Sudah punya dia pilihan. Gitu kan. Nah, jadi ini kan harus kita pahami masyarakat itu mengikuti loh. Iya. Nah, masyarakat itu mengikuti perjalanan proses pemilihan presiden yang akan datang itu gitu ya. Seperti kemarin saya juga keliling ke beberapa daerah di Jawa Tengah gitu kan, ketemu dengan tokoh, ketemu dengan aktivis ya.
mereka semua sudah punya ini, punya penilaian sudah punya setidaknya. penilaian tentang Ganjar, ya kan, seperti misalnya waktu saya ke Jawa Tengah, ketemu ngobrol sampai tengah malam, mereka menceritakan bagaimana Ganjar di Jawa Tengah gitu kan. Nah kemudian mereka juga bicara, kalau kami berharap kalau misalnya nanti Pak Anies jadi presiden, ya kami berharap. Nah, jadi banyak ininya lah, banyak dinamika yang menurut aku itu masyarakat itu sudah punya pilihan. Nah, sudah punya pilihan. Nah, sudah tentu ya kan, figur Anies, figur Caimin ini ketika dia menyatu, nah itu bisa gitu menambah dinamika, dan kemudian apakah nanti Ganjar dengan siapa, kemudian Mas Bowo dengan siapa gitu kan, itu masyarakat sudah punya pertimbangan-pertimbangan, dan mereka rata-rata sudah punya persepsi masing-masing terhadap figur-figur. Oke. Gitu. Artinya peluang Anies Caimin gimana? Lah, kalau dari perjalanan beberapa hari ini, harapan besar Terhadap dua sosok ini, harapan besar kepada Caimin dan Anies, supaya ini, terutama karena aku masuk di basis-basis ketemu dengan kiai-kiai pesantren yang selama ini pesantren itu relatif kurang gitu ya, kurang terlalu berpihak, tapi begitu kemarin disebutkan nama Anies dan Caimin, mereka bergairah. Mereka padahal abang kenal pesantren-pesantren atau tokoh yang abang kunjungi itu awalnya agak-agak netral lah. Iya, agak-agak netral, artinya yang gimana gitu kan, masing-masing sudah punya gambaran lah, karena saya kan paling tidak sedikit gitu lah, ada kelompok-kelompok kiai yang kultural kan, kelompok-kelompok yang struktural itu kan punya filosofi masing-masing gitu kan. Nah, tapi kan aku bisa ke struktural bisa ngobrol, kemudian teman-teman kiai-kiai yang di kultural juga bisa ngobrol. Tapi begitu kemarin itu diumumkan Anies dengan Caimin, wah ini bergairah, semangat gitu. Semangat. Jadi nuansa ada perbedaan yang selama ini itu mudah-mudahan bisa tereliminasi gitu. Oke, artinya gitu. Kalau begitu ya peluangnya menjadi semakin besar lah, mendongkrak. Ya, mudah-mudahan. Jadi karena ada harapan, ya, ada harapan terhadap dua tokoh ini. Jadi lapisan-lapisan masyarakatnya itu sudah lebih menyatu. Katakanlah kalau secara sosiologis dikatakan, misalnya Anies itu menengah atas, ya kan? Caimin itu menengah bawah. Nah ini menengah atas dengan menengah bawah menyatu. Oke. Gitu. Sama artinya misalkan Anies kuat di perkotaan, Caimin pedesaan, ya kota dan desa ya, menyatu juga. Gitu. Jadi kan harapannya, jadi ada harapan gitu, ada harapan. Nah, jadi makanya kalau bisa semua koalisi-koalisi itu, aku yakin perbedaan itu pasti ada, tetapi keputusan itu harus diambil. Nah, dengan kepastian keputusan itu dan kemudian menjelaskan keputusan itu, nah itu akan membuat lebih tentram gitu. Oke. Kapan terakhir kontak Mas Anies? Waduh, awak ini menjarak jauh aja. Jadi kan kalau Anies itu kan dia udah makomnya di sana gitu kan, makom awak di sini gitu. Jadi jangan percaya. Jadi dia nengok awak dari atas, oh itu ada Mas Kaban gitu kan, oh dia Anies calon presiden gitu lah. Itu kerendah hatian seorang senior gitu kan. Tapi kalau kalau dengan Caimin kapan terakhir kontak? Udah lama sekali enggak, karena tapi pernah dulu ketemu, tapi abis itu enggak ya. Jadi sebetulnya kalau dengan Caimin itu dulu waktu dia jadi wakil ketua DPR, aku di Kementerian Kehutanan ada komunikasi, kemudian setelah sama-sama tidak, dia sempat juga enggak ini, aku ini ada juga dia, tapi setelah itu enggak. Tapi kan ngikutin perkembangan day to day, perkembangan perjalanan itu kita
kita ikutin. Nah begitu munculnya ya alhamdulillah kita mudah-mudahan yang terbaik lah diberikan. Oke. Jadi abang termasuk orang yang bahagia mereka ini menyatu. Ya, kebahagiaan itu kenapa? Karena ini sebuah generasi baru. Oke. Ya, generasi baru dan untuk Indonesia yang lebih baik ya ke depan oleh para aktivis-aktivis. Ini kan latar belakang aktivis nih. Ya kan? Latar belakang aktivis yang hidup sesuai dengan dinamika zaman dan mereka sangat paham ya tentang konstitusi. Jadi bagaimana Indonesia ini akan dibawa ke depan, basis pemahaman konstitusi ini, jadi negara Indonesia harus dibangun berdasarkan pada amanat konstitusi. Oke. Gitu. Bang, tapi ada kontroversi juga terkait dengan Caimin kan? Apalagi baru hari Kamis yang lalu itu dipanggil KPK tanggal 7 September kemarin kan? Abang lihatnya ini akan jadi beban pasangan ini atau tidak? Atau abang melihat panggilan KPK ini gimana sih? Ya susah juga ya. Ini kan kasusnya udah berapa belas tahun yang lalu. Maunya KPK itu dulu waktu aku lah. Maksudnya aku tuh dalam posisi menteri kan diperiksa berkali-kali sama KPK. Oh, oke. Ya kan? Jadi seharusnya kalau ada kasus-kasus itu ketika sedang menjabat itu periksalah segera gitu kan. Atau setidaknya tidak berapa lama setelah jadi menjabat, supaya KPK itu jangan terkesan by order gitu. Terkesan ya? Ya jangan terkesan dia by order, karena KPK itu sudah banyak karya-karya dia gitu kan. Tapi dengan peristiwa Cak Imin ini kan jadi heran juga. Dulu kenapa awak hanya kasus yang sudah ada terangkat tuh diperiksa berkali-kali, ya kan ya. Itu pun kadang-kadang orang masih membuka-buka, padahal kan awak pun tak pernah juga dijadi tersangka gitu kan. Saya pernah. Nah, jadi Cak Imin dia sama sekali selama berapa belas tahun itu tidak pernah ada pemeriksaan. Nah tiba-tiba begitu dia mau jadi calon wapres langsung diperiksa. Nah ini kan jadi pertanyaan gitu kan. Menurut aku itu ini tidak positif untuk KPK, ya kan. Jadi seakan-akan terlalu mencari-cari, ya kan. Nah tapi sudahlah. Tapi yang jelas kan Cak Imin hanya sebagai saksi. Kalau dia sebagai saksi artinya dia clean, gak ada masalah. Iya. Gitu. Iya, karena kebetulan aja gini, menterinya dia. Orang kalau sudah dipanggil KPK, diperiksa KPK itu belum tentu salah. Tapi udah rame dulu. Iya, jadi karena KPK itu Komisi Pemberantasan Korupsi, jadi seakan-akan kalau orang sudah diperiksa di sana salah, enggak. Enggak. Ya, jadi aku merasa akulah menteri yang paling banyak diperiksa KPK. Berapa kali ya? Hampir 8 kali. Diperiksa KPK? Yang terlama dari jam berapa ke jam berapa? Rata-rata 12 jam. Dan pemeriksanya tuh wajahnya nggak ada senyumnya sedikit pun. Padahal menteri gitu kan. Perasaan gimana Bang kalau dipanggil KPK tuh? Grogi apa nervous? Sepanjang kita merasa tidak salah, apa yang ditakutin? Ya, benar juga. Ya, sepanjang kita tidak salah. Dan kan KPK waktu zaman saya itu kan semua dibuka, rekaman dibuka, apa semua dibuka, ya jelasin aja. Iya. Jelasin aja. Apa adanya gitu kan. Nah jadi saya kira saya terhadap apa yang dialami oleh Cak Imin, ya saya pikir dengan dia dipanggil sebagai saksi, mudah-mudahan clear lah gitu. Apalagi sudah 12 tahun gitu kan. Jadi jangan terlalu dipaksakan gitu. Oke. Nah, tapi gini juga kadang-kadang, ini kalau misalnya benar nggak ini pesanan presiden misalnya gitu kan. Terus? Kalau aku digitukan, ya kan? Aku kan dukung presiden. Tiba-tiba aku digitukan presiden gara-gara berbeda pendapat. Aku cabut aja dukungan sama presiden. Kenapa rupanya? Tapi kan itu dugaan. Nah itu. Kan? Jadi janganlah gitu kan. Jadi aku ketua partai politik, aku dukung presiden, aku punya anggota parlemen. Tiba-tiba aku mencalonkan diri sebagai wakil presiden, lalu mungkin dengan menggunakan nyilih tangan orang lain ya, nabok nyilih tangan. Nabok, udah itu coba kamu begini kan.
Ya kalau aku sebagai ketua partai, aku langsung ku cabut. Saya partai ini mencabut dukungan terhadap presiden. Kenapa rupanya? Nah itu. Jadi maksudnya, Makin dikerjain lah. ya kalau kita cabut dukungan presiden, kan legitimasi presiden juga menurun. Nah ini kalau cerita main marah gitu. Main marah. Main marah. Tapi enggak lah gitu kan. Nah, ini berjalanlah semua dengan koridor hukum yang ada, supaya presiden pun nanti meninggalkan jabatannya dalam keadaan husnul khotimah, gitu kira-kira. Benar. Karena belum tentu juga presiden ya kan? Iya. Siapa tahu ada unsur di sekitar Ada yang presiden. ngipas-ngipas. Jadi tukang sate. Oke bang. Bang, nggak terasa. Terima kasih bang. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan semua Maslahat. pemirsa Nur Iswan Channel ya. Ya, Nur Iswan Channel. Nur Iswan Channel, supaya Indonesia dipimpin oleh orang-orang yang memegang amanah dengan baik. Ya untuk saat ini saya memberikan dukungan pada Caimin dengan Anies yang disingkat sekarang itu Amin. Kita aminkan. Diaminkan. Wah, gitu. Untuk saat ini ya, sampai saat ini gitu ya. Mudah-mudahan inilah kodrat alam yang memang harus kita respect lah ya, walaupun aku kan dengan Ganjar juga baik, dengan Mas Bowo apalagi gitu kan. Nah, tapi sekarang situasinya memang Partai Umat sudah memberikan dukungan kepada Anies Baswedan. Oke. Terima kasih bang. Alhamdulillah. Kapan-kapan jangan bosan bang diwawancara. Jangan teman abang terus. Demikian kawan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.